semangat. Kalau Kak Ani bilang shalom, semuanya bilang shalom yang lebih keras ya. Shalom semuanya. Shalom. Oke, kita mulai hari ini. Sebelum kita mulai, Kak Ani mau tunjukin video kakaknya ini loh. Apa ya? Lah. Coba dilihat nih, semangat semua ya. Ini yang salah nih. Yes. Haleluya. Shalom. Kita anak Tuhan. Siapa kita? Anak Tuhan. Anak Tuhan hebat, cerdas, luar biasa. Yes. Oke, kita bisa nggak sama-sama ya melakukan gerakannya? Bisa? Ayo sama-sama berdiri yuk. Kita mau berdiri sama-sama. Kita mau ikuti gerakannya ya. Yuk sama-sama berdiri. Siapa kita? Anak Tuhan. Bisa ya? Ini aneh banget dah. Oke. Semuanya siap berdiri. Kita ikuti gerakannya ya. Ini kayak tebak-tebakan tapi ini ninja. Siapa kita? Anak Tuhan. Siapa kita? Anak Tuhan. Anak Tuhan hebat, cerdas, luar biasa. Yes. Oke, sekali lagi. Kak Ani belum siap. Semua. Itu aja. Siapa kita? Anak Tuhan. Siapa kita? Anak Tuhan. Anak Tuhan hebat, cerdas, luar biasa. Yes. Haleluya. Kita pencet ini apa yang dia jawab? Oke, Kak Ani percaya semua anak-anak untuk Tuhan ya. Aku pengen pencet loh, Hari ini langsung enggak. bisa di-mute dulu. Ayo adik-adik bisa di-mute dulu. Iya, tapi ini aku nggak suka apa, woi. Apa nih? Siapa? Oke, hari ini kita mau sama-sama beribadah. Kak Ani, kakak-kakaknya semua ingin adik-adik bisa dengan tertib mengikuti ibadah dengan tertib ya. Kalau misalnya ada suara-suara boleh di-mute sendiri. Kalau misalnya tidak mau di-mute tidak apa-apa, yang penting suaranya bisa dikontrol ya supaya bisa berjalan dengan baik ibadahnya kita hari ini. Oke, hari ini kita akan dilayani kakaknya. Gunakan berdoa bersama-sama dengan Kak Jose, kemudian nyanyi bersama-sama dengan Kak Shirley, dan firman Tuhan akan dilayani oleh Kak Ika. Lalu doa syafaat akan dilayani Kak Melia. Oke? Siap ya beribadah hari ini? Semua katakan siap. Siap. Siap beribadah hari ini? Siap. Oke. Silakan Kak Jose. Shalom adik-adik. Sebelum kita mulai kita doa dulu ya. Yuk sikap doa yang baik semuanya. Tuhan, terima kasih Engkau telah mengundang kami di sini Tuhan, adik-adik dan kakak-kakak untuk beribadah kembali Tuhan. Tuhan, walaupun kami online, kiranya Engkau yang sertai, Engkau yang siapkan hati siap adik-adik dan juga yang menyampaikan kakak yang menyampaikan firman agar bisa tersampaikan ke adik-adik dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, ya dalam Tuhan Yesus, amin. Amin. Terima kasih Kak Jose. Iya. Josenya cepet-cepet sampean mau jalan tuh. Oke, kita mau sama-sama siapkan hati kita ya adik-adik. Kita mau bersama-sama muji Tuhan bersama dengan Kak Shirley. Kita panggil sama-sama yuk, Kak Shirley. Shalom adik-adik semuanya. Shalom. Semuanya bangkit berdiri. Ayo, nggak ada yang duduk. Kita berdiri. Puji Tuhannya berdiri biar semangat. Ya, semuanya berdiri ya. Siapa yang percaya Tuhan Yesus baik?
Kasih jempolnya. Ya, semuanya berdiri, kita mau puji Tuhan dengan semangat sambil tepuk tangan dia. Dengar semua ya. Semuanya yang puji Tuhan. Harga sudah kasih setiamu Tuhan selalu bersama semuanya katakan hari ganti hari tetap kulihat kasih-Mu lagi hidupku semua katakan Tuhan Yesus yang berkesudah kasih setiamu Tuhan selalu baru bagiku hari berganti di hari tetap kulihat kasih-Mu lagi di hidupku semua katakan Tuhan Yesus baik selamanya Tuhan Yesus baik baik semua jempolnya amin baik untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik buat Tuhan kita sama-sama pujikan dari depannya berkesudahan kasih setiamu Tuhan selalu baru bagiku hari berkat hari tetap kulihat kasih-Mu lagi di hidupku semua katakan Tuhan Yesus baik sungguh amat baik selama-lamanya Tuhan Yesus baik Tuhan Yesus baik ada jempolnya sungguh amat baik selama-lamanya Tuhan Yesus baik untuk selama-lamanya Yesus baik untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik ya tepuk tangan buat Tuhan ya boleh duduk kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan Tepuk tangan mau belajar lagu dia yang sama yang susah sama-sama nyanyikan pujian itu banyak sama gini. Bapak kau setia. Bapak kau setia semuanya ya. Bapak kau mulia. Wajibku aman bersamamu lebih dari kata lebih dari harta segalanya tenang berjiwaku
setia, kamu dia dulu, sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau setia, sama-sama kita katakan, kau setia, apa kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harga segalanya, tenanglah jiwaku dalam hadiratmu. Sama-sama katakan, kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan hidupku. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjuk kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Sekali lagi katakan, kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, tetap kau setia. Sekali lagi katakan, tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau akan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, kau setia. Kau setia, kau mulia, kau setia.
mata. Kita sembah Tuhan, haleluya. Kami sembah Kau Tuhan, kami bersyukur Kau Bapa yang setia. Terima kasih Tuhan. Semuanya tutup mata. Kita mau sama-sama siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, setiap anugerah-Mu, setiap kemurahan-Mu. Kami percaya Engkau Bapa yang setia, Engkau Bapa yang mengasihi setiap kami. Siapkan hati kami untuk kami menerima firman-Mu di dalam nama Yesus yang siap. Katakan amin. Oke. Jadi kita sudah memuji Tuhan ya hari ini. Tadi waktu kita memuji Tuhan itu Kak Ani ada lihat loh, ada yang chat banyak sekali. Nah, Kak Ani mau kasih tahu lain kali kalau kita sudah beribadah, kita fokus nih. Tidak ada yang chat sama teman, tidak ada yang ngobrol, oke? Iya, kita mau siapkan hati kita. Sekarang kita mau dengar firman Tuhan. Abang ngechat kenapa kok ada chat? Ya, tidak apa-apa. Minggu depan boleh lebih baik lagi dari hari ini ya. Oke, mau dengarkan firman Tuhan? Kak Ani mau anak-anak semua duduk yang baik, duduk yang tenang. Oke. Kita mau panggilkan kakak kita. Kakak Ika. Terima kasih Kak, sudah di spotlight itu barengan sama Yang. Sudah di spotlight bareng Yang ya. Shalom semuanya. Halo. Shalom. Ya, shalom semuanya. Nah, hari ini Kak Ika mau cerita, mau firman, semuanya duduk yang baik. Ngechat nanti kalau perlu aja. Kalau misal nggak perlu, misal pas lagi Kak Ika nggak tanya atau apa, nggak usah chat dulu ya. Ngechat boleh memang disediain sarana ngechat, tapi kan kasihan teman-teman yang lainnya. Teman-teman lainnya itu ada yang fokus sama yang lagi firman. Terus kalau ada chat, teman-temannya langsung, aduh, apa itu tulisan, apa itu? Nah, fokusnya kan kepecah, kan kasihan sama yang lain ya. Nah, adik-adik, sekarang semuanya kalau nggak perlu Kak Ika tanya, nggak usah di-chat-chat dulu ya. Semuanya dengerin Kak Ika dulu mau cerita. Nah, Kak Ika mau ada sedikit video. Boleh dibantu puterin, Kak? Kita mau lihat videonya ya. Udah full belum ya? Udah, Kak. Full ya. Nah, ini video antara suaranya dikerasin, Kak. Apalagi ngomongin tadi
Iya, Tuhan kan selalu setia sama kita, selalu sayang sama kita, selalu nggak pernah ninggalin kita, tidak ada apapun kita, selalu nungguin kita, entah itu untuk ibadah, betul. nungguin kita untuk setia. Maka Tuhan selalu ingin ketemu sama kita. Ya kan? Benar-benar aku bersalah banget. Aku sampai lupa aku punya Tuhan yang setia ya. Ambilin. Jadi pokoknya kita tuh memang benar-benar ya harus setia dalam segala keadaan ya Kak. Soalnya Tuhan tuh juga setia sama kita selalu ya kan, selalu ada buat kita. Itu kayak kita tuh harus ada Tuhan apalagi lewat doa. Benar banget kan, karena doa tuh cara yang paling the best pokoknya ya Kak sih. Betul. Jeratus nilainya betul. Tapi tahu nggak sih? Alkitab yang Ini taruh di ada sedotannya, Kak. ada haknya. Ya siapa? Udah. Ya emang ngomong benar. Ini kan Yang berbeda yang mau kita dengerin ceritanya. Ayo tahu nggak siapa ini? Siapa? jangan bikin penasaran dong, Cep. Iya. Namanya adalah kita langsung dengerin aja firman Tuhan hari ini ya. Ya. Oh. Aku lemparin boneka. Dadah. Nah, videonya udah tuh. Terima kasih Kak Mewah. itu mah ada Kak Ido. Oh, itu Kak Ido bukan Cecep itu. Bentar, Kak. Kucilin dulu. Iya. Iya, itu tadi apa? Close aja Kak, Kasih, close Kak. dulu aja Kak, di close aja. Kak Ido pada rambut palsu. Itu Kak Ido. sih, Kak. Iya. Nah, itu kopi Ya. ini. Iya. Tentang apa? Nah, tadi itu ceritanya tentang apa? Mereka bahas tentang apa ya? Enggak jelas, Kak. Nah, Kak Ika jelasin ya kalau nggak jelas ya. Jadi tadi itu ada Cecep, ada Sisi sama Lili. Mereka tadi 3 orang ini ngebahas sejak musim corona ini, pandemi ini, mereka itu kan sekolahnya online kayak adik-adik semua online nih. Nah, sejak online kan kita kalau dulu sekolah adik-adik kan ketemu sama Fani, ketemu sama Kevin satu sekolah, mungkin Kenat sama Kela satu sekolah, bisa peluk-pelukan, ketemu bisa gandengan, bisa main bareng. Nah, tapi sejak online, aduh jangankan ketemunya cuma lewat Zoom aja di sekolah. Ya toh? Nah, terus mereka bilang, aduh aku nih sekarang sedih loh, soalnya itu kalau online itu aku tuh jadi nggak punya teman, nggak ada, teman-temanku tuh pada meninggalkanku. Nah, dia terus bilang, oh teman-temanku nih nggak ada yang setia kok, memangnya sekarang loh sejak online ini aku nggak punya teman, nggak ada ini. Nah, mereka merasa nggak punya teman, mereka merasa sendirian. Nah, terus dia bilang, oh, kan tapi ada satu orang yang selalu menemani kita. Nah, menurut adik-adik ngerasa kayak gitu juga nggak? Kehilangan teman, kehilangan dulunya teman baik. Siapa di sini yang di sekolah dulu punya teman baik? Teman Iya. sekolahku mungkin. Aku. Semua punya kan pasti ya? Iya, kemana-mana nempel. Beli makan siang juga nempel. Apa-apa semua pasti punya. Nah, sekarang sejak online ini, aduh, jangankan pergi bareng, kita kan di rumah aja ngelihatnya cuma lewat layar Zoom aja. Nah, terus kita ngerasa sendiri, aduh temanku sekarang tak WA nggak dibales-bales. Terus kalau tak ajak ngomong cuma jawabnya, ya. Kamu sudah makan apa belum? Kamu hari ini belajar ini atau sudah belajar belum buat ulangan? Sudah, mau apa? Nah, kayak gitu-gitu aja. Ya, ada yang diajak main apa segala macam. Mungkin
masih ada yang diajak main bareng, mabar bareng. Cuman kan enggak kayak dulu lagi. Nah, cuman buat adik-adik yang ngerasa sendirian, enggak punya teman, kesepian, ingat ya, kita punya satu orang loh yang selalu nemenin kita. Ada satu sobat kita. Iya, good. Siapa tadi yang bilang? Valeri ya yang bilang ya? Ada Tuhan Yesus. Nah, ngomong-ngomong tentang satu sosok Tuhan Yesus ini juga ada di Alkitab. Tadi kayak ceritanya Cecep cerita, di Alkitab juga ada satu sosok yang selalu ditemani sama Tuhan Yesus. Bahkan kalau orang-orang itu kalau sampai umurnya tua, terus akhirnya meninggal kan ya, baru setelah meninggal nanti mereka masuk surga. Nah. Tapi satu tokoh ini nggak meninggal loh, tapi dia bisa naik ke surga langsung. Ayo, siapa yang tahu? Siapa? Elia. Iya, pinter. Coba yang belum tahu ada kisahnya. Nah, yuk kita puterin yuk kisahnya Elia. Kita dengerin sama-sama. Kok bisa ya? Caranya gimana? Pasti semua juga pingin tiba-tiba langsung naik ke surga. Nah, kita puterin ya. Kita puterin ya. Kita puterin ya. Kisahnya Elia. Dengerin semua, diam dulu ya. Oke, silakan Kak. Nah, ini kisahnya Elia terangkat ke surga. Nanti kalau mau dibaca lagi juga. Di 2 Raja-Raja. Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Katalah ya Elisa, baiklah tinggal di sini. Sebab tetapi Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupku sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu pergilah mereka ke Betel. Nabi yang ada di Betel mendapatkan Elisa. Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan, berangkat ke surga. Jawab, aku juga tahu. Diamlah. Berkatalah Elia kepadanya, hai Elisa, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko. Tetapi jawabnya, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupku sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu sampailah mereka di Yeriko. Pada waktu itu, mendekatlah rombongan nabi yang ada di Yeriko kepada Elisa serta berkata kepadanya, sudahkah kau tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan, berangkat ke surga? Jawabnya, aku juga tahu. Diamlah. Berkatalah Elia kepadanya, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan. Jawabnya, hidupku sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu berjalanlah keduanya. 50 orang dari rombongan nabi itu ikut berjalan, tetapi mereka berdiri memandang dari jauh ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan. Lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulkannya ke atas air itu. Maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana, sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkata, inilah yang kulakukan. Jawab Elisa, kiranya aku mendapat 2 bagian dariku. Yang kau minta itu adalah surga, tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti
Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, Bapakku! Bapakku! Kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda. Lalu naiklah Elia ke sorga dalam angin badai. Kemudian tidak dilihatnya lagi. Lalu diributkan pakaiannya dan dikoyakkannya menjadi 2 koyakan. Sesudah itu, dipungutnya jubah Elia yang telah terjatuh. Lalu ia berjalan, hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. Ia memukul air itu, lalu terbagi ke sebelah sini dan ke sebelah sana. Maka menyeberanglah Elisa. Ketika rombongan nabi yang dari Yerikho itu melihat dia dari jauh, mereka berkata, Elia naik kepada Elisa. Lalu sujudlah mereka kepadanya sampai ke tanah. 50 orang. Orang-orang ini mencari 3 hari lamanya, tetapi tidak bertemu dengan Elia. Ketika mereka kembali kepada Elisa yang masih tinggal di kota Yerikho, berkatalah ia kepada mereka, bukankah telah kukatakan kepadamu, jangan pergi. Terima kasih Kak Mewah. Nah, ceritanya tadi udah lihat ya, bahwa Elia terangkat ke surga. Yang terangkat ke surga Elia apa Elisa? Ya. Oh, Henok. Elia, ya betul. Elia ya, jangan salah ya. Nanti kalau di sekolah ditanyain yang terangkat ke surga hidup-hidup, Elia apa Elisa? Elia, betul. Ya, Elia. Nah, ceritanya. Kak. Kenapa? Henok juga. Ya, Henok juga, betul. Hari ini tapi kita bahas tentang Elia dan Elisa dulu ya. Kita bahas terutama tentang Elia. Nah, kenapa tadi hubungannya apa, Kak, sama setia-setia tadi loh, Kak? Nggak ada hubungannya naik ke surga sama setia-setia. Jangan salah. Minggu-minggu kemarin sempat ingat kan ya cerita tentang Elia yang dipelihara oleh Tuhan, terpelihara oleh Tuhan, dikasih makan sama Tuhan, enak ya, dikirimin apa? Burung apa? Sama burung apa? Burung gagak. Dikasih burung gagak, makanan roti sama daging, dipelihara Tuhan. Terus minggu lalu ceritanya Elia ngapain? Ngadepin siapa? Raja Ahab. Raja Ahab. Terus dia bunuh berapa nabi-nabi Baal? 5. Hah, kok 5? 450 orang loh. Yang dibunuh itu nabi-nabi Baal yang 450 orang. Tapi kalau cuma kalau cuma denger dipelihara sama Tuhan. Kalau cuma denger ceritanya itu dipelihara, dikasih makan burung gagak, terus dikasih kemenangan, bisa tiba-tiba ada api turun bakar mesbahnya apa-apa, kok kelihatannya kan bagus-bagus semua. Ini nggak cuma sesimpel itu. Terus enak ya Kak, diangkat sama Tuhan, tiba-tiba diangkat ke surga apa segala macam kayak gitu, kok enak Kak Ika jelasin ya, nggak sesimpel itu. Untuk jadi terangkat ke surga itu Elia juga ngalamin hal-hal yang ketakutan. Dia sempat takut kan setelah membunuh nabi-nabinya Ahab kan, dia dikejar-kejar loh sama Ahab. Dia pengen dibunuh juga sama Ahab loh. Nah, dia pasti juga ngalamin ketakutan. Tapi apakah Elia terus lari? Terus dia ngomong, wes Tuhan, aku nggak mau Tuhan, nggak mau nurut-nurut kata-katamu, wes aku tak tinggal di sini aja lah, wes aku di dalam gua aja deh, aku bersembunyi aja, aku takut dibunuh nih sama Ahab. Apakah dia kayak gitu? Enggak, dia dia tetap Tuhan nyuruh apa, tetap nurut sama Tuhan, dia tetap setia sama Tuhan. Nah, akibatnya dari kesetiaannya itu dia dapat banyak
banyak privilege, dapat banyak apa ya? Bonus. Bonus dari Tuhan, betul, dari kayak Kevin ngomong, dapat bonus dari Tuhan. Dia terangkat hidup-hidup. Siapa yang nggak pingin ya terangkat hidup-hidup ke surga? Semua pasti pingin ya, nggak ngalamin sakit, nggak ngalamin apa, tiba-tiba terangkat aja ke surga. Nah, tapi syaratnya harus setia. Nah, ngomong-ngomong tentang setia, kita bahas yuk hari ini tentang setia. Siapa di sini yang ngerasa orang yang setia? Ada yang ngerasa setia nggak? Kalau Kak Ika tanya dulu, kita ini harusnya setianya sama siapa aja sih? Kak, aku tuh setia cuman sama satu temenku tok. Yang lain-lainnya aku sudah peduli. Itu pun satu temen ini ya karena saudara sih. Orang tua. Atau sama orang tua aja. Atau harusnya kita setia sama siapa sih? Kak Ika mau tanya. Tuhan Yesus. Sama Tuhan Yesus yang pasti. Setia sama Tuhan Yesus, good. Sama satu lagi, setia harus sama siapa lagi? Setia sama siapa lagi? Saudara, teman. Saudara, teman, orang tua, sesama. Good, semuanya good. Nah, Kak Ika mau cerita tentang hari ini, Kak Ika mau cerita tentang kesetiaan ya. Kak Ika buka dulu ya slide-nya ya, bentar ya. Oke. Bentar. Wait, sorry. Sorry. Bentar ya. Cerita tentang kesetiaan. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita... Udah muncul belum ya? Muncul, tapi yang belum kamu show. Hah? Let's show. Oke. Hari ini judulnya mau tentang kesetiaan. Tetaplah setia. Nah, tadi Kak Ika ceritakan mesti setia sama Tuhan Yesus, mesti setia sama orang tua, mesti setia sama teman-teman. Nah, setia ngapain aja, Kak? Mesti setia ngapain aja nih? Nah, pertama, setia tetap berbuat baik. Kak Valeri izin ke toilet. Oke. Nah, Kak, pertanyaannya, Kak, kalau misal temanku nggak baik sama aku, apa aku harus tetap berbuat baik sama temanku sih, Kak? Menurut tetap harus berbuat baik. Enak aja. Kalau temennya jahatin kita, tetap berbuat baik atau enggak? Harus berbuat baik. Tetap harus berbuat baik ya? Iya. Meskipun kita dibenci sama teman-teman, tetap harus berbuat baik? Iya. Iya. Nah, kenapa kok kayak gitu? Kak Ika bukakan sama-sama semuanya ambil Alkitabnya yuk. Kita buka di Galatia 6. Galatia 6 ayat 9. Siapa yang udah ketemu? Kenat. Ya, Kenat. Boleh Kenat bacain Galatia 6 ayat 9, Kenat? Janganlah kita jemu berbuat baik karena apabila sudah datang waktu kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Ya, thank you Kenat. Nah, siapa ya? Suaranya siapa ya ini ya? Bisa di-unmute nggak ya Kak ya? Ada yang Firman nih. Nah, thank you. Kita tetap berbuat baik. Firman Tuhan katakan, jangan jemu-jemu berbuat baik. Jadi kalau misal kalian udah ngelakuin hal yang baik, nolong teman, nolongin adik, nolongin kakak, nolongin temen, meskipun temennya itu musuhin kalian, terus berbuat baik. Meskipun temennya ini nggak nganggep kalian, terus berbuat baik. Karena firman Tuhan sendiri loh, Alkitab yang ngomong, kalau kamu terus jangan jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita nggak tahu kapan waktunya,
kita akan menuai kayak petani itu. Kalau memang sudah waktunya, pasti akan dapat hasil. Nah, hasilnya itu macam-macam. Tidak cuma pertolongan Tuhan, tidak cuma berkat Tuhan, mungkin mujizat atau apa. Misal nih, hari ini nih contohnya nih, kita nolongin orang. Pernah nggak kalian kayak gini? Pernah nggak di jalan, oh bukan teman ya ini, di jalan, terus ngelihat ada orang, bapak-bapak tua, terus dia kasihan, belum makan, terus bawa barang berat atau apa, terus kalian beliin makan, atau kalian kasih uang Kakak. atau apa. Mek pernahnya Pernah kalau ya, di nah, Galaxy Mall betul. kan ada anak yang jualan koran, Mek Betul. pikir kasihin roti atau kasihin Iya, nah, uangnya, Mek. padahal kan kita, thank you Max, padahal itu good job banget. Padahal kan belum tentu ya kita ini kenal sama orang itu, tapi terus berbuat baik. Kadang ada loh orang, kadang-kadang pernah nggak kalau kita lagi di jalan, terus ada pengemis, terus kita kasih uang. Pas kebetulan kita kasih uangnya cuma sedikit. Terus sama pengemis itu dilempar uangnya. Pernah kan kayak gitu? Nah, kadang-kadang kita, aduh, kok malah dilempar sih? Kita nih udah ngasihin, kok mereka kayak nggak terima gitu dilempar. Mungkin aja, jangan sakit hati. Jangan marah terusan. Atau waktu nolong temen, terus temennya ngomong, kok cuma gini sih? Misal, kok kamu ini nolongnya nggak ikhlas atau apa? Nah, jangan marah, terus berbuat baik. Kapanpun itu terus berbuat baik, karena kalau nanti sampai waktunya, kalian akan menuai firman Tuhan katakan. Nah, terus tetap lakukan apa lagi yang kedua? Nih, tetap setia melayani. Nah, setia melayani ini gampang-gampang susah. Siapa yang di sini, kalau misal hari Minggu atau apa, disuruh sama kakaknya, tolong ya Max berdoa. Aduh, aku lagi berdoa tok pisan. Mbok ya yang lain. Berdoa loh, nggak ada yang ngelihat aku. Siapa yang kayak gitu? Siapa yang pinginnya melayani itu kalau yang gede-gede aja? Pimpin pujian, terus, Kak aku maunya melayaninya main musik biar dilihatin orang-orang. Siapa yang kalau melayani Tuhan itu pilih-pilih yang baik-baik tok. Kalau yang berdoa, terus kayak gitu-gitu nggak mau. Siapa yang kayak gitu? Nggak boleh ya. Sekalipun kadang-kadang kita cuma berdoa dan tidak dilihat Tuhan, tidak dilihat manusia, tetaplah melayani. Nah, terus yang ketiga ini tetap apa? Nah, ini tetap baca firman. Siapa yang di sini setiap hari baca firman? Enak. Main Kenan siapa lagi? Saya. Setiap hari juga sih ya. Siapa yang di sini ngerasain kayak gini, Kak, aku ini baca firman tiap hari, tapi aku nggak ngerti. Kadang itu aku baca, tapi aku tetap nggak ngerti, Kak, maksudnya itu apa. Siapa yang pernah ngerasain kayak gitu? Tidak ada. Tidak ada. Semua ngerti semua ya? Kalau adik-adik, kalau misal adik-adik... Kadang nggak ngerti, karena ada kata-kata yang kita nggak tahu. Nah, kalau misal good, meskipun kalian itu baca Alkitab dan tidak ngerti, hari itu, aduh ini bahasanya itu loh nggak ngerti, Kak Ika nggak mudeng, maksudnya apa ini? Tetap meskipun kalian nggak ngerti, tetap baca Alkitab, tetap bacalah firman Tuhan. Kalau nggak ngerti, memang nggak ngerti, tanya mama, papa, tanya sama kakak-kakaknya. Kan ada adik-adik punya yang WA-nya kakak-kakak, ada beberapa yang punya WA kakak-kakak. Tanya dong sama kakaknya, Kak, maksudnya di Galatia 6 ini artinya apa sih, Kak? Nggak jemu-jemu berbuat baik, ini maksudnya apa atau apa? Tanya sama kakaknya kalau nggak ngerti, ya toh. Nah, tapi tetap apapun itu tetaplah baca firman, karena dari firman itu kalian dapat banyak banget. Nah, yang terakhir nih, kita mesti tetap ngapain sih?
Tetap berdoa. Tetap berdoa. Beberapa waktu yang lalu, Max pernah cerita, Kak aku ini sudah doa loh Kak. Berdoa bertahun-tahun dari Max umur 3 tahun ya Max ya. Aku ini sudah berdoa, minta adik, tapi tidak dikasih sama Tuhan. Masa aku tetap harus berdoa Kak? Nah sekarang kalau kalian, siapa yang di sini yang sudah pernah berdoa untuk sesuatu dan sampai sekarang doanya belum dijawab Tuhan? Saya. Siapa? Fanny? Ya. Nah, tidak cuma Fanny, Jonathan juga pasti pernah. Kak Ika pun juga pernah. Semua dari kita pasti ada mendoakan sesuatu, tapi sampai detik ini pun doa kita belum dijawab Tuhan. Entah itu berupa minta barang, entah itu mungkin kayak Max minta adik, atau minta misal disembuhkan dari penyakit, atau apapun, mungkin itu belum doa itu sampai. Nah, macam-macam kan, mungkin sampai detik ini doa kita belum dijawab sama Tuhan. Apa yang mesti kita lakukan? Tetap berdoa. Nah, betul itu. Tetap berdoa. Hal kesetiaan tadi, salah satunya juga ini, tetaplah berdoa. Jadi, apapun yang kalian minta, meskipun belum didapat, saat ini belum dapat, tetaplah berdoa. Satu hari nanti, kalau doa itu dijawab Tuhan, tidak tahu waktunya kapan, kakak ingetin ya, adik-adik tolong kesaksian di kelas ini bilang, Kak, aku mau kesaksian. Kak Ika pernah hari ini tanggal 7 Maret. Tanggal 7 Maret 2021, Kak Ika pernah cerita siapa yang di sini mendoakan sesuatu dan belum dijawab Tuhan. Terus waktu itu aku terus berdoa, tiap hari aku berdoa untuk hal itu, Kak. 4 bulan berdoa tanpa henti tapi nggak dikasih. Terus berdoa, Max. Sekalipun belum dikasih. 4 tahun. 4 tahun belum dikasih, terus berdoa. Masih ingat nggak waktu Yusuf dimasukkan sama saudara-saudaranya dimasukkan ke dalam sumur. Terus habis dari sumur dijual ke Potifar, ya kan? Terus habis dari Potifar apa lagi? Di penjara. Apakah selama di penjara, dijual, dimasukkan sumur, dijual, itu apakah Yusuf nggak berdoa? Pasti berdoa. Habis di penjara, nggak langsung, Yusuf langsung ini. Akhirnya setelah bertahun-tahun kemudian, barulah Yusuf dapat jawaban dari doa-doanya, dari mimpi-mimpinya. Yusuf jadi seorang yang luar biasa yang dipakai Tuhan. Apakah itu cuma 1 tahun? Apakah itu cuma 2 tahun? Atau 3 tahun? Atau 4 tahun? Bahkan kayak Max sekarang? Enggak, itu bertahun-tahun. Dia terus berdoa. Dan akhirnya dia dapat jawaban doa. Iya? Vanessa izin keluar dulu ya. Vanessa mau pergi sama Mami soalnya ada urusan. Ya, nanti lihat di videonya berikutnya ya. Videonya. Terima kasih ya. Yang lain-lain jangan pergi dulu ya. Kak Ika masih mau banyak cerita nih. Nah, buat kalian yang hari ini belum dijawab Tuhan, apapun doa kalian, terus berdoa. Seperti halnya Elia tadi, kalau dia ketakutan, dia dikejar-kejar sama Ahab, terus dia takut, akhirnya dia tidak berdoa. Akhirnya dia mungkin tidak akan dapat privilege bonus tadi, diangkat ke surga. Siapa yang ingin diangkat ke surga? Siapa yang ingin doanya terjawab? Gimana cara? Semua kan pasti pingin kan doanya terjawab. Gimana cara doanya kita terjawab? Salah satunya ya tetap berdoa sampai kalian sampai Kak Tuhan itu kasih sesuatu buat kalian dan pasti percaya Tuhan itu mendengar. Tuhan tuh telinganya enggak cuma kayak kita, jangan mikir Tuhan tuh kayak kita telinganya cuma 2. Kalau pas Kak Ika doa terus Kevin berdoa Tuhan enggak dengar, atau waktu bersamaan mungkin Rafa lagi berdoa terus Tuhan enggak dengar. Enggak, Tuhan itu Tuhan yang maha mendengar semuanya. Saat bersamaan Kevin berdoa untuk sesuatu, Kenneth berdoa untuk sesuatu, Chelsea berdoa untuk sesuatu, Tuhan dengar semuanya itu. Nah, jadi hari ini Kak Ika ingetin ya, tetap berbuat baik,
tetap setia melayani, tetap baca firman, meskipun nggak ngerti Alkitabnya tiap hari dibaca. Dan yang keempat adalah tetap berdoa. Apapun itu, meskipun belum dijawab Tuhan, tetaplah berdoa. Dan Kak Ika tunggu, nanti kapanpun sampai doa itu dijawab sama Tuhan, bilang sama Kak Ika, bilang sama kakak-kakaknya, Kak, aku mau kesaksian. Beberapa waktu yang lalu aku sudah berdoa dan tidak dijawab Tuhan, terus Kak Ika nyuruh untuk terus berdoa, dan akhirnya saat ini doaku dijawab sama Tuhan. Jangan lupa kesaksian ya. Jangan lupa cerita kebaikan Tuhan. Oke? Nah, Kak Ika mau tutup. Kak Ika mau kasih ayat hafalan. Ayat hafalannya di Mazmur. Dibuka ya, Mazmur 31 ayat 24b. Yuk dibaca yuk Alkitabnya. Mazmur 31 ayat 24b. Mazmur, kayak balita tuh. Mazmur 31. Tapi orang-orang yang berbuat congkak diganjarnya dengan tidak tanggung-tanggung. Yang B aja, yang B itu Tuhan menjaga orang-orang yang setiawan. Nah, kata-kata setia kan kayak apa ya, wartawan, artinya orang yang suka memberitakan warta. Kalau setiawan artinya orang yang setia. Jadi di ayat ini, di Alkitab ini dikatakan Tuhan itu menjaga orang-orang yang setia. Kalau kalian mau dijaga sama Tuhan, jadilah orang yang setia. Setia apa aja? Kayak tadi Kak Ika bilang, setia berbuat baik, tetap berbuat baik, setia melayani, setia baca firman, dan setia berdoa. Kalau kalian tetap jadi orang yang setia, percaya Tuhan pasti jagain kalian. Apapun kondisi kalian alami, apapun yang kalian inginkan, apapun yang kalian doakan, pasti Tuhan jagain dan pasti Tuhan jawab yang pasti. Oke? Hari ini minggu ini kita mau belajar jadi orang-orang yang setia. Sama-sama kita mau katakan yuk. Saya berjanji. Buka dong. Buka dong. Saya berjanji. Nah, sama-sama ya, ulang ya. Saya berjanji. Saya berjanji. Saya berjanji. Mau menjadi. Mau menjadi. Orang yang setia. Orang yang setia. Setia membaca firman. Setia membaca firman. Setia berbuat baik. Setia berbuat baik. Setia berdoa. Setia berdoa. Ingat ya, ada 3 ya yang kita ingat-ingat ya. Setia baca firman, berbuat baik, dan berdoa. Minggu depan Kak Ika tanyain lagi, 3 hal ini sudah dilakukan enggak? Seminggu ke depan aja. Sudah dilakukan enggak sama kalian? Kalau kalian sudah lakukan, Kak Ika mau tanya, apa hasil dari lakukan ini? Pasti ada sesuatu yang besar yang Tuhan kerjakan atas hidup kalian. Kalau kalian setia baca firman, kalian setia berdoa, percaya Kak Ika bahwa Tuhan pasti kasih sesuatu buat kalian. Siapa yang mau dapat kejutan dari Tuhan? Siapa yang mau doa-doanya dijawab sama Tuhan? Saya. Semua pasti mau kan? Nah, semua pasti mau. Untuk hal-hal seperti itu, belajarlah setia. Kalau Elia aja tadi bisa setia sama Tuhan, sekarang Kak Ika percaya, pasti Tuhan mau pakai Evan, mau pakai Kevin, mau pakai Kenneth, mau pakai Jocelyn, mau pakai Kevin, mau pakai semuanya, Joel, semua pasti Tuhan pakai. Nggak harus kelas 1, nggak harus kelas 4, semua pasti bisa dipakai sama Tuhan. Intinya setia, ingat ya, setia berbuat baik. Minggu ini, dalam seminggu ini, Kak Ika mau lihat hasilnya. Gimana berbuat baikmu, gimana baca firmanmu, dan gimana berdoamu. Apakah kamu terus berdoa? Elia itu kalau mendengarkan firman itu diem. Ya, semuanya. Kak Ika sudah selesai sampai sini. Kita mau berdoa dulu. Yuk sama-sama tutup mata. Kita sama-sama berdoa. Kak Ika mau berdoa supaya kalian jadi pelaku-pelaku firman hari ini. Jadi anak-anak yang dengar-dengaran firman. Jadi anak-anak yang setia. Yuk, semuanya lipat tangan, tutup mata. Kak Ika mau berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, hamba-Mu selesai berdoa, hamba-Mu selesai berbicara Tuhan. Engkau sendiri Tuhan yang mau melanjutkan Tuhan, firman-Mu Tuhan. Kau pakai Tuhan setiap anak-anak di tempat ini Tuhan, menjadi anak-anak yang setia Tuhan. Setia enggak cuman setia terhadap teman Tuhan, tapi setia terhadap Engkau Tuhan. Mereka menjadi anak-anak yang suka berbuat baik. Mereka menjadi anak-anak yang suka membaca firman-Mu, dan bahkan anak-anak yang suka untuk berdoa Tuhan. Kami percaya Tuhan, banyak dari anak-anak yang doa-doanya mungkin belum dijawab oleh Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, kami nggak mau putus berdoa Tuhan. Kami mau terus berdoa Tuhan, sampai doa kami ini dijawab sama Tuhan. Terima kasih Tuhan, saat ini kami mau berdoa buat anak-anak ini, jadikan mereka anak-anak yang luar biasa, anak-anak yang dipakai oleh Tuhan, anak-anak yang dijagai oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, memberkati Tuhan studi mereka, memberkati Tuhan dalam masa-masa mungkin ada yang masih ujian Tuhan, Kau memberkati, beri hikmat, kepandaian, akal budi, hikmat-Mu Tuhan, dan memberkati kesehatan mereka terutama Tuhan, kesehatan orang tua mereka juga Tuhan, perekonomian orang tua mereka juga Tuhan. Kiranya berkat Tuhan itu mengalir atas keluarga-keluarga ini Tuhan. Dan terima kasih Tuhan buat anak-anak yang luar biasa ini. Kau pakai masa mudanya, Kau pakai mereka semua mulai dari kecil menjadi anak-anak yang luar biasa yang dipakai oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami mau melanjutkan ibadah kami, biar kiranya Kau menyertai kami semua. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Samakan jiwa kita, satu-satu